Halo semuanya, balik lagi di Walkie Talkie Podcast. Kita jalanin sama-sama, kita obrolin bareng-bareng. Hari ini aku mau bahas soal LDR. Emang iya, LDR tuh gak mungkin dilakukan. Terus kalau kita LDR, gimana sih caranya biar bisa tetap awet sama pasangan kita? Kita bahas di video kali ini. Let's go! Jadi untuk memulai cerita, aku udah menikah. Usia pernikahan aku sekarang 3 tahun. Kita nikah di 2021. Dari pacaran, aku dan istriku itu udah sering banget LDR. Setelah nikah pun masih LDM. Udah 3 tahun. Aku itu dulu sebelumnya kerja di satu perusahaan yang sering bisnis trip ke luar negeri. Jadi aku so far udah hampir ke 20 negara lebih untuk bisnis trip. Dan selama bisnis trip yang periodenya itu sekitar 2 minggu sampai 1 bulan, ya itu ujung-ujungnya aku gak pernah ketemu sama istri aku sekarang. Chat doang, telepon juga jarang karena lagi sibuk kalau di klien. Jadi ya bisa dibilang udah pengalaman LDR lah. Pernah juga waktu itu, waktu pacaran pun 6 bulan itu aku harus pergi training untuk pekerjaan itu. Jadi cuma bisa ngobrol lewat telepon. Setelah pacaran 2 tahunan, nikah, kita pikir ya udah kita bakal tinggal serumah barengan selama-lamanya, happy ending. Ternyata nasib membawa aku ke Korea untuk S2. Jadilah LDR lagi. Masalahnya sekarang LDR bukan cuma 2 minggu, 3 minggu, tapi 3 tahun program beasiswanya. Cuman kali ini aku mau bagikan pengalaman aku selama LDR atau LDM ini sama istri aku. Selama di Korea ini bisa dibilang kita tuh ketemu setahun cuman 2 kali atau 3 kali. Kalau lagi sering itu bisa 4 kali. Aku gantian pulang setahun sekali, Maria datang ke sini setahun sekali juga. Tapi kalau ada keperluan khusus kayak kemarin atau lagi ada tiket murah, langsung cabut. Nah, sering muncul pertanyaan, gimana sih caranya bisa LDM dan langgeng? LDR itu menurut aku kuncinya cuma satu, yang mungkin kalian juga tahu. Coba tebak apa? Trust and communication. 2 berarti ya. Karena kalau trust doang gak ada komunikasi agak susah. Tapi kalau komunikasi terus-terusan tapi gak ada trust, sama aja bohong. Ujung-ujungnya kalau chat isinya cuman, kamu di mana? Sama siapa? Pergi kemana? Bulan berapa? Yang ada bukannya makin akrab, malah makin kesel diajak ngobrolnya, ditanya-tanya gitu. Gak ada quality time-nya. Jadi kalau tips aku buat kalian para pejuang LDR, nomor 1, trust. Kalian percaya gak sama pasangan kalian untuk sama-sama ngejalanin hubungan yang dewasa, dan percaya sama keputusannya, aktivitasnya, dan semuanya. Kalau udah percaya tapi ternyata gak work gimana? Baru di situ kita lihat selama kalian pacaran itu komunikasinya gimana, lancar gak? Minimal setiap hari ngabarin gak? Kita gak bisa berharap setiap saat dikabarin. Orang juga punya kehidupan masing-masing ya kan. Cuman minimal sehari sekali ngabarin. Ngobrol 5 menit, 10 menit. Mau chat, mau telepon, video call, terserah. Yang penting harus ada komunikasi yang berkualitas di satu hari itu. Gak perlu lama-lama. Kalau emang ngobrol video call atau ngomong aja, ya kalian ngasih waktu kalian sepenuhnya. Gak main HP, gak disambi, cuma ngobrol aja langsung. Itu bakal jauh lebih bermakna daripada kalian seharian chat-chatan tapi isinya gak bermutu. Lagi ngapain, makan apa, dan sebagainya macamnya. Obrolan itu gak salah, tapi kalau obrolan kalian cuma itu, baru ada masalah. Jadi pertama trust, kedua communication. Tapi gimana bang, udah jalanin dua-duanya kok rasanya malah makin jauh dan gak akrab?
Di sini trikinya, dan kenapa orang bilang LDR itu susah. Kita butuh kreativitas untuk menjaga hubungan kita. Bentuknya apa? Kalian bisa cari sendiri apa kegiatan yang kalian berdua enjoy. Kalian bisa nonton Netflix bareng, kalian bisa ngegosip bareng, kalian bisa main bareng. Atau karena mainan-mainan online pun juga ada banyak yang buat pasangan. Tapi kalau pasangan kalian bukan gamer atau nggak suka main, ya habiskan quality time berdua dengan ngobrol pun bisa. Cuman kadang-kadang kita bingung ngobrolin apa ya. Kalau ketemu kan enak, ada aktivitasnya. Mau sambil nonton kayak sambil makan kayak kan ada aktivitasnya. Kalau online gimana? Ya kalian bisa. Aku dulu waktu pacaran itu seminggu sekali kita sebut ada weekly date online. Yang kita lakukan adalah karena masih sama-sama di Indonesia, kita pesen Grab barengan, lalu makan barengan sambil ngobrol papan. Udah sama aja kan kayak date biasa. Cuma butuh effort. Ya betul. Lama-lama bosen gak? Bosen. Makanya kreativitas dilihat lagi. Waktu dalam weekly date itu kita sering saling ngasih surprise ke pasangan. Jadi aku pesenin buat istri aku pesenin buat aku. Kita nggak tahu, aku nggak tahu makanannya apa. Ntar begitu datang, ya udah surprise. Bisa zong, bisa seneng, ya. Tapi di situ lah serunya. Minimal jadi tahu satu sama lain kan. Oh dia nggak suka ini, oh dia suka ini. Nah poinnya tersampaikan. Terus selain makan bareng apa? Kalau aku sama istri aku itu suka banget ngebahas rencana masa depan dulu. Atau sekedar visi hidup. Jadi selain makan, di weekly date kita itu kita sering bahas kayak mimpi kita apa dalam seminggu ini, apa yang udah kita lakukan untuk menggapai mimpi kita. Atau kita juga bahas topik seperti di minggu ini kita udah berbuat baik apa ke orang sekitar kita. Ada juga pertanyaan, dalam satu minggu ini apa yang membuat kita senang atau apa yang membuat kita sedih, baik yang dilakukan pacar kita atau dilakukan oleh orang lain terhadap kita. Dan ini menurut aku sangat membuka mataku ya. Jadi semakin mengenal dia dan dia juga semakin mengenal aku. Jadi kalau LDR ya nggak cuma soal sleep call, nelpon lama-lamaan dan being possessive, enggak. Kita tetap punya quality time dengan berdiskusi itu. Selain itu apa? Of course kalau emang masih bisa, ya kalian kunjungin lah pacar kalian berkala. Waktu aku LDR sama pacar aku itu Jakarta Surabaya, kayaknya sekitar 3 atau 4 bulan sekali kita saling pergi, aku ke Surabaya atau pacar aku ke Jakarta. And everything goes well, komunikasi terjaga, dan yang aku sangat bersyukur dia percaya sama aku dan aku percaya sama dia. Jadi nggak ada gitu aku ngabisin waktu untuk cemburu-cemburuan, berantem ngejelasin apa, karena dia tahu aku sayang sama dia dan dia merasa aku menyayangi dia. Makanya itu dia poin kuncinya, kita tahu love language pasangan kita. Kalian udah tahu belum love language pasangan kalian? Kalau belum, coba dites dulu. Kenapa love language ini penting? Karena aku udah going through many failed relationship di mana love language aku tuh nggak sama dengan love language mantan aku. Dan jadinya bentrok. Menurut aku kalau aku beliin dia makanan adalah rasa cintaku ke dia, menurut dia enggak. Cara aku nunjukin harusnya dengan quality time, ngabisin waktu full seminggu. Nggak ada artinya kalau ngasih hadiah. Jadilah bentrok. Makanya begitu kalian tahu love language pasangan kalian, yang kalian lakukan adalah menyesuaikan. Kalian lakukan sesuatu yang bisa membuat pasangan kalian merasa dicintai. Begitu juga dengan pasangan kalian, harus ngerti kalian itu love language-nya apa.
Kalau udah sama-sama ngerti, seharusnya nggak ada masalah kok. Lancar-lancar aja. Kita sama-sama saling merasa dicintai, dan kita juga bisa menunjukkan cinta kita. Dan yang paling terutama, kita belajar dewasa. Belajar berkorban, bukan cuma soal apa yang kita mau, tapi kita menyesuaikan dengan apa yang pasangan kita mau. Sama kayak kondisinya setelah kita married, kita masih LDM dan lebih jauh. Dan karena perusahaan tempat istri aku kerja itu makin lama makin banyak load kerjaannya, makin susah juga ngambil waktu. Akunya pun makin sibuk sama urusan perkuliahan. Jadi mungkin weekly date gak sering terjadi. Dan itu bisa kita maklumi lah, namanya hidup gak mungkin sesuai dengan apa yang kita rencanakan terus. Terus solusinya apa? Nomor 1, jangan nyerah. Dan kuncinya trust, communication, plus bumbu-bumbu being kreatif. Kalau nggak bisa nyari waktu bareng atau nggak bisa nyari kegiatan bareng, minimal banget itu, kalau kalian lagi nelfon pasangan kalian, kasih full attention. Aku selalu bilang ke istri aku, kalau kita telepon minimal 5-10 menit pertama kita fokus ya, ngobrol, nggak sambil main HP, nggak sambil ngegame, nggak sambil scroll Instagram dan lain sebagainya. Kalau udah 5-10 menit udah nggak apa-apa, kita sama aja, sama kayak biasa aja jalanin kegiatan. Kalau misalnya bisa sambil ngobrol, sambil buka Twitter, ngobrol ya masih bisa, masih cukup menambah perasaan itu. Yang perlu diwaspadai kalau kalian LDR adalah komitmen. Kalau kalian udah janji sama pacar kalian mau telepon jam segini, itu harus ditepatin ya. Karena kita udah ngomongin trust. Kalau kalian udah nggak bisa megang janji, telepon aja, janji ngobrol, hati-hati, trustnya bisa tergerus di situ. Makanya belajar untuk komitmen. Nah, cuma komitmen soal janji, tapi juga komitmen soal hubungan kita. Kita tahu kita punya pacar, tapi diajak main, diajak party, diajak ke klub, jangan pergi dong. Kalau pacar kita ada di sebelah kita, emang kita mau weekend ke klub main sama teman-teman kita? Enggak kan? Kita habis waktu sama pacar. Jadi itu kuncinya untuk membangun trust dan communication. Banyak ya kata kuncinya, tapi kalau kalian bisa megang poin-poin itu, percayalah, LDR tuh bukan sesuatu yang sulit, tapi malah menjadi sarana buat kalian berdua semakin dewasa, semakin ngerti satu sama lain, dan semakin belajar arti cinta. Apa arti cinta? Pengorbanan. Oke, itu aja kali ini untuk bahas LDR. Salam perjuangan LDR, semangat. See you.